Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Hermawan dengan NIM 102126 dari SI Angkatan 2022. Perwakilan dari kelompok 5 akan membuat video tutorial bagaimana cara mengolah data di Microsoft Power BI dan memvisualisasikannya dengan menggunakan data mentah yang saya dapat atau yang saya ingin analisa. Oke, yang pertama, saya mengambil data dari data kemendikbud.go.id, yaitu yang saya ambil berjudul jumlah putus sekolah menurut jenis kelamin dan status sekolah tiap provinsi. Di sini saya tidak mengambil seluruh provinsi, tapi saya hanya mengambil 5 provinsi, yaitu dari Pulau Kalimantan. Itu ada Kalimantan Barat, Tengah, Selatan, dan Timur. Cara downloadnya ini tinggal unduh data dan kita sesuaikan mau Excel atau CSV. Saya download via Excel yang sudah saya rapikan. Lalu kita buka Power BI. Di Power BI, untuk pertama jika kita mau project itu klik new. Lalu sini ada 4 opsi untuk uh, untuk memasukkan data, tapi karena saya pakai Excel jadi saya pakai import data from Excel. Nah, di sini lalu saya mengambil data set yang sudah saya download. Lalu kita tunggu. Semakin datasetnya banyak itu semakin lama juga untuk loadingnya. Nah, di sini sudah ada banyak ya. Ada yang total provinsi, ada yang per kabupaten, dan juga ada yang per kecamatan atau per kota. Nah, di sini saya kasih contoh untuk totalan provinsi. Mungkin sama saya juga cari yang ini deh, yang Kalbar deh, yang kabupaten dan kecamatan. Lalu saya load dan ini menunggu lagi sekitar 1 sampai 2 menit tergantung data yang dimasukkan. Nah, di sini hanya sebentar saja karena datanya cuma sedikit. Nah, ini menunggu lagi. Nah, ini datanya total provinsi dan juga dari Kalimantan Barat untuk menghitung perbandingan kabupaten dan juga perbandingan dari kecamatan. Lalu di sini udah terlihat ya. Di sheet ini ada 2 sheet. Yang pertama Kalimantan Barat, kabupaten dan juga total provinsi. Nah, pertama bagaimana cara untuk memvisualisasikannya? Nah, yang pertama mungkin kita akan coba dari ini deh, kanvasnya deh. Ini kan hanya putih biasa nih ya kan. Nah, mungkin kita bisa pakai format your report page. Kita bisa ganti backgroundnya juga di kanvas background. Misalkan kita ingin ganti warna ini misalkan. Nah, ini kan belum ada muncul nih backgroundnya. Nah, kenapa? Karena ini masih transparan 100. Kalau kita kurangin, makanya kan jadi seperti ini. Nah, langsung aja kita mulai. Mungkin kita pakai cluster column chart. Tinggal seperti ini. Sini kita bisa melihat cluster column chartnya. Terus bagaimana cara memasukkan variabelnya. Itu ada di sini. Misalkan kita mau diisi total provinsi dan kita ingin mencari perbandingan provinsi yang paling tinggi dan paling rendah kasus data anak laki-laki dan anak perempuan tingkat SD putus sekolah. Ini kita klik provinsi, ini taruh di X seperti ini. Lalu kita misalkan ingin menghitung uh, jumlah gitu ya, jumlah perempuan laki-laki dan perempuan negeri dan laki-laki perempuan swasta. Ya, seperti ini. Nah, dia masih loading. Nah, nanti akan seperti ini ya. Nah, di sini bisa dilihat bahwa Kalimantan Barat adalah salah satu provinsi di antara 4 provinsi lain yang paling tinggi, yaitu sekitar 1202, dan yang swastanya juga paling tinggi itu sekitar 122. Nah, seperti ini contohnya. Nah, mungkin kita bisa pakai chart yang lain, misalkan kita pakai pie chart. Di pie chart ini misalkan
kita ingin mencari subjumlah gitu ya. Tapi dulu provinsi. Nah, misalkan apa kita ingin mengetahui nah ini deh, yang negeri berapa, yang swasta berapa untuk laki-laki dan perempuannya. Nah, kita seperti ini. Seperti ini. Nah, di sini bisa dilihat bahwa yang mendominasi itu yang biru, ini Kalimantan Barat, dan di sini kita bisa melihat bahwa yang laki-laki negeri itu 713, yang perempuan negeri itu 489, dan ini mendominasi sebagai laki-laki ya. Nah, untuk yang swasta sendiri itu 68, itu dari laki-laki. Dan ini yang perempuan swasta ada 54. Jadi kita bisa melihat perbandingannya dari situ. Lalu kita juga bisa pakai, misalkan pakai maps, jadi map. Ini gampang banget untuk memakainya. Yang pertama adalah misalkan kita ingin ini ya, lokasi gitu. Ini kan ada location, ada legend, ada legend. Nah, location ini adalah jika kita drag ke sini, maka lokasinya ada di provinsi Indonesia. Maka di sini akan peta Indonesia seperti ini. Nah, terus bagaimana cara mengetahui tiap provinsinya? Ini kita provinsi, variabelnya kita tarik dan drag ke legend. Maka di sini akan terbagi beberapa provinsi kan beberapa warna seperti itu. Misalkan di sini kita kasih variabel misalkan jumlah gitu, jumlah. Nah, maka di sini akan tercantum ini seperti ini, seperti itu. Dan mungkin juga kita bisa pakai ini yang ke samping, cluster yang ke samping. Nah, ini misalkan kita mau ngitung ini deh, kabupaten, kecamatan, terus misalkan eh, jumlah ini deh, negeri sama swasta, seperti ini. Nah, ini kalau kita zoom, kita bisa melihat bahwa di sini ini kecil banget ya, karena memang ini kan terlalu banyak. Nah, jadi mungkin kita bisa hapus kecamatan, kita tinggal kabupaten aja. Nah, di sini kelihatan ya, yang kabupaten yang paling tinggi itu di Kalbar itu Pontianak gitu. Yang paling banyak tinggi kasus uh, untuk sekolahnya. Seperti itu. Nah, kalau misalkan dilihat nih uh, dari visual ini kan, kalau misalkan dari jauh kan kayak nggak kelihatan datanya gitu ya. Misalkan ini berapa. Tapi kalau misalkan gini kan kelihatan. Nah, bagaimana caranya supaya kelihatan gitu? Di atasnya ini ada angkanya gitu. Supaya nggak usah kita arahkan lagi kursor kita. Nah, caranya misalkan kita pencet ya yang mau si label yang ini, kita ke sini formatur visual, terus ke data label kita on seperti ini, nanti akan muncul nomor-nomor seperti ini. Nah, seperti itu. Dan mungkin ini ya, misalkan kita mau ganti ini nama di sini, ini juga bisa nih kan. Kalau zoom off lagi-lagi ini kan kayak ganggu banget ya, kayak apa sih kalau orang ngomong kan nggak ngerti, cuma kita bisa ubah gitu. Misalkan di sini di general, lalu di title, ini kalau kita off dia bakal hilang, kalau kita on dia bakal muncul. Dan ini kita bisa ubah gitu, misalkan jumlah jumlah seperti ini. Nah, ini kan bisa lebih enak ya bacanya, jumlah laki-laki dan perempuan by provinsi seperti itu. Nah, mungkin selanjutnya gini ya, kita juga bisa kasih nama juga. Nah, kita juga bisa grup juga seperti ini, grupin. Nah, misalkan kita mau ngasih nama di sini ya, analisis apa gitu dengan chart kita ini juga bisa. Itu caranya di uh, ke ini ya, format report page, baru ke situ. Di sini ya, di mana di text box. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Disesuaikan aja dengan uh, yang kalian mau gitu ya. Nanti kita bisa misalkan ambil yang
24 analisis data jumlah putus sekolah SD laki dan perempuan di Pulau Kalimantan, seperti ini misalkan. Juga bisa kasih ke tengah seperti ini, misalkan kayak gini gitu ya. Bisa kita atur-atur juga buat seperti ini belum. Nah, seperti ini misalkan. Nah, terus juga kita juga bisa kasih chart slicer ya di sini. Ini gunanya untuk apa? Nah, ini gunanya adalah misalkan kita mau ini. Misalkan ini kan chartnya ini kan kita kan satu-satu ya kalau ngatur ya. Karena kalau mau rinciannya pakai slicer. Jadi misalkan nih, saya ambil yang provinsi. Ini blank kita hapus dulu, kita exclude, dia bakal hilang sama seperti ini. Nah, misalkan kita cari Kalimantan Barat. Nah, dia kan muncul seperti ini gitu. Nah, seperti ini. Nah, ini kenapa kok nggak terganti? Ya karena ini beda seat gitu ya. Ini seatnya di Kalbar, sedangkan yang tiga ini di provinsi, totalan provinsi gitu. Nah, mungkin itu saja video tutorial bagaimana cara mengolah data dengan Microsoft Power BI. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.